Pagi itu Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika suara lantang seorang pemuda menggema dari mimbar Masjid Al-Azhar. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam namun lembut, dan tutur katanya mengalir seperti aliran air di pegunungan. Dialah Kiai Haji Zainuddin MZ, seorang dai muda yang perlahan mulai mencuri perhatian umat lewat gaya dakwahnya yang khas, tegas, mengena, tapi penuh kehangatan. Sejak kecil, Zainuddin sudah menunjukkan ketertarikan pada ilmu agama. Ia tumbuh di lingkungan religius di Jakarta, dan orang tuanya mendidik dengan penuh kesungguhan. Saat anak-anak lain sibuk bermain, Zainuddin kecil sering terlihat mendengarkan ceramah atau membaca kitab kuning di surau dekat rumahnya. Ketekunannya membuahkan hasil. Ia diterima di pesantren Darul Ma'arif, lalu melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah. Di sanalah bakat retorikanya mulai menonjol. Ia menjadi pusat perhatian ketika berbicara, karena setiap kalimat yang keluar seakan menembus hati dan membuka pikiran pendengarnya. Era 1970-an menjadi titik balik. Kiai Haji Zainuddin MZ mulai dikenal luas lewat siaran radio dan kaset ceramah yang tersebar ke berbagai penjuru Indonesia. Gaya bicaranya lugas, diselingi humor cerdas, dan mampu menjembatani antara ajaran agama dan realitas sosial masyarakat. Tak heran bila ia dijuluki dai sejuta umat. Ceramahnya bukan hanya berisi ayat dan hadis, tapi juga membawa spirit perubahan. Ia bicara tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya membangun bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Ia tak segan mengkritik kebijakan yang tak berpihak pada rakyat kecil, namun dengan cara yang elegan dan santun. Popularitas Zainuddin makin melonjak. Undangan berdatangan dari pelosok hingga kota besar. Ia hadir di masjid, stadion, aula kampus, bahkan layar televisi nasional. Tapi ketenaran tak membuatnya lupa diri. Ia tetap tampil sederhana, menolak fasilitas berlebihan, dan tetap berjalan kaki menuju panggung dakwah bila memungkinkan. Ketika ceramahnya mulai ditayangkan di stasiun televisi nasional, masyarakat dari berbagai kalangan pun semakin mengenalnya. Tak hanya umat Islam yang menyimak, tetapi juga non-Muslim yang mengagumi kehangatan dan toleransi dalam tutur katanya. Dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ tidak menghakimi, melainkan merangkul dan menyadarkan tanpa menyakiti. Pesan-pesannya kerap menyentuh kehidupan nyata. Ia bicara soal rumah tangga, pergaulan remaja, masalah korupsi, hingga pentingnya salat dan zakat. Setiap tema dibawakan dengan contoh konkret dan kisah yang menginspirasi. Inilah kekuatannya, menyampaikan nilai-nilai agama dengan bahasa yang hidup dan membumi. Banyak anak muda yang terinspirasi oleh gaya dakwahnya. Zainuddin seolah mematahkan anggapan bahwa ceramah agama itu membosankan. Ia memikat dengan gaya narasi yang kuat, selipan tawa yang mencairkan suasana, dan kesungguhan yang tak dibuat-buat. Ia tahu betul, berdakwah bukan hanya soal berbicara, tapi bagaimana pesan itu tinggal di hati umat. Salah satu momen paling mengesankan terjadi di akhir dekade 1980-an ketika ia menghadiri sebuah acara akbar di Gelora Bung Karno. Puluhan ribu orang memadati stadion, datang dari berbagai daerah hanya untuk mendengar tausiahnya. Di tengah kerumunan itu, suara Zainuddin menggema bagaikan suara kebenaran yang membakar semangat sekaligus menyejukkan hati. Tak sedikit yang menangis, tertunduk, bahkan bersujud saat mendengar kata-katanya. Ia menyentuh sisi terdalam umat, mengajak mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh jiwa. Ia tidak menjual mimpi, tetapi membangunkan kesadaran. Kita bukan siapa-siapa jika Allah tak ridha, katanya dalam salah satu ceramah terkenalnya. Di balik panggung, Zainuddin selalu mengawali setiap kegiatan dengan salat dan doa. Ia bukan sekadar dai di depan mikrofon, tapi juga hamba Allah yang tulus dalam ibadah. Meski sering berdiri di hadapan ribuan orang, ia tetap menjaga salat malam dan wiridnya dengan khusyuk. Ruhiyahnya kuat, sebab dakwahnya bersumber dari hati yang berserah. Bukan tanpa rintangan, di tengah jalan dakwahnya, Zainuddin pernah difitnah, diserang secara politik, bahkan dijegal oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Namun semua itu dihadapinya dengan sabar. Ia tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dan bukti nyata dari kehidupannya yang bersih. Kalau kita benar, Allah yang bela, katanya suatu waktu, ketika ditanya mengapa tak melawan secara frontal pada mereka yang mencemarkan nama baiknya. Kepercayaan dirinya bukan karena kekuatan pribadi, melainkan karena keyakinan bahwa Allah bersama orang yang sabar dan ikhlas. Ia menjadi contoh bahwa dakwah adalah jalan panjang yang memerlukan keteguhan hati. Bahkan dalam tekanan, ia tak berhenti menyebarkan ilmu. Di balik panggung,
Ia membina para dai muda, membentuk forum-forum dakwah, dan membangun jaringan ke berbagai pesantren. Ia ingin memastikan estafet dakwah tetap berjalan, agar setelah dirinya tiada, cahaya kebenaran tetap bersinar di negeri ini. Kiai Haji Zainuddin MZ juga sangat peduli pada pendidikan. Ia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terbuka untuk semua kalangan, dari anak yatim hingga anak pejabat. Prinsipnya satu, pendidikan harus menjangkau, bukan menjauhkan. Ia ingin setiap anak bangsa mendapat kesempatan untuk belajar agama secara benar dan bijak. Ia tahu bahwa dakwah bukan hanya di atas mimbar, tetapi juga di ruang kelas dan lapangan sosial. Oleh sebab itu, ia mendorong kader-kader dakwahnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, bakti masyarakat, dan pelayanan umat. Ia menanamkan bahwa menjadi dai bukan hanya berdiri dan bicara, tapi juga berbuat dan memberi. Kegiatan sosial yang ia gagas menjangkau banyak wilayah. Dari pembangunan masjid, bantuan bencana, hingga pengobatan gratis, semua ia lakukan tanpa pamrih. Bukan untuk pencitraan, tapi karena ia meyakini bahwa menolong sesama adalah bagian dari dakwah itu sendiri. Bersama umat, kita kuat, adalah semboyan yang kerap ia ulang. Karisma Kiai Haji Zainuddin MZ tak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh kalangan elit politik. Ia kerap diminta memberi tausiah dalam acara-acara kenegaraan atau diundang secara pribadi oleh para pejabat tinggi. Namun, ia tetap menjaga jarak yang sehat antara dakwah dan kekuasaan. Baginya, seorang dai adalah penuntun moral, bukan pelayan kepentingan. Dalam setiap pertemuan dengan pejabat, Zainuddin tidak segan menyampaikan kritik jika dirasa ada kebijakan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Ia melakukannya dengan bahasa yang santun tapi jelas, menunjukkan bahwa agama harus menjadi cahaya yang menerangi, bukan alat untuk membenarkan keburukan. Hal ini membuat banyak tokoh segan dan menghormatinya. Ia tidak menjual prinsip demi kedekatan dengan kekuasaan. Dalam suatu ceramahnya, ia berkata, "Lebih baik saya kehilangan panggung, daripada kehilangan keberkahan." Kalimat itu menjadi prinsip yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Zainuddin juga dikenal sangat dekat dengan rakyat kecil. Di sela-sela jadwal ceramah yang padat, ia menyempatkan diri mengunjungi kampung-kampung terpencil, berdialog dengan para petani, buruh, dan nelayan. Ia mendengarkan keluhan mereka, menyemangati mereka, bahkan kadang membawa bantuan pribadi yang tidak dipublikasikan. Bagi Zainuddin, dakwah sejati adalah ketika seorang dai bisa menyatu dengan umat. Ia tidak ingin diposisikan seperti raja yang hanya didengar, tapi tidak mendengar. Kita bukan penguasa umat, kita pelayan mereka. Begitu salah satu nasihatnya kepada murid-muridnya, itulah mengapa masyarakat begitu mencintainya. Dalam salah satu kunjungan ke daerah pesisir, ia bahkan menginap di rumah panggung seorang nelayan yang sederhana. Ia makan dengan lauk seadanya, tanpa protokol, tanpa jarak. Ketulusan seperti inilah yang menjadikan namanya harum, bukan karena pencitraan, tapi karena keikhlasan yang nyata. Sebagai orator ulung, Zainuddin kerap menjadi panutan dalam dunia dakwah modern. Banyak dai muda yang menirunya, dari gaya bicara, struktur materi, hingga cara berinteraksi dengan audiens. Namun, Zainuddin selalu mengingatkan bahwa dakwah bukanlah soal gaya, tapi soal hati. Ia mendorong para dai untuk memperdalam ilmu dan memperbaiki akhlak. Ia pun aktif melatih dan membimbing dai-dai muda dalam berbagai forum. Ia mendirikan lembaga pelatihan dakwah yang mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tapi juga keterampilan komunikasi, manajemen emosi, dan etika berdakwah. Jadilah cermin Islam, bukan bayang-bayang, katanya dalam salah satu pelatihan. Baginya, menjadi dai bukan hanya tentang berbicara di depan banyak orang, tapi bagaimana perilaku sehari-hari mencerminkan akhlak Rasulullah. Ia tegas mengatakan bahwa ilmu tanpa adab akan menjadi bumerang. Karena itu, ia sangat memperhatikan pembinaan karakter dalam setiap dakwah yang ia bimbing. Keluarga adalah salah satu pilar kekuatan Zainuddin. Ia dikenal sebagai ayah yang penyayang dan suami yang bertanggung jawab. Meski jadwal dakwahnya padat, ia tetap menyempatkan waktu untuk keluarganya. Ia percaya bahwa membina keluarga yang harmonis adalah bentuk dakwah paling awal dan paling nyata. Anak-anaknya tumbuh dalam suasana religius namun penuh kasih. Ia tidak memaksa mereka menjadi seperti dirinya, tapi menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat agar mereka bisa memilih jalan hidup dengan kesadaran. "Jangan jadikan saya patokan, jadikan Rasulullah sebagai panutan," katanya kepada anak-anaknya. Istrinya, seorang wanita salehah, selalu mendampingi dan mendukung perjuangannya. Ia kerap menyebut bahwa istrinya adalah
tiang rumah tangga dan penyejuk langkah dakwah. Kehangatan rumah tangga ini memberi kekuatan tersendiri bagi Zainuddin dalam menjalani tugas-tugas besar di luar rumah. Dalam setiap dakwahnya, Zainuddin tidak pernah mengabaikan pentingnya persatuan. Ia sering menyerukan agar umat Islam tidak terpecah hanya karena perbedaan furu, cabang, dalam fikih. Ia mendekatkan yang berbeda, merangkul yang terpinggirkan, dan mendamaikan yang berselisih. Ia percaya, dakwah tidak akan berhasil jika umat terpecah belah. Ia pernah menjadi penengah dalam konflik internal organisasi keislaman, dan berhasil meredam potensi perpecahan besar. Ia tidak memihak siapapun, kecuali pada kebenaran. Keberhasilannya menjadi mediator membuatnya semakin dihormati, baik oleh kalangan tradisional maupun modernis. Kalau Islam disampaikan dengan akhlak, semua akan luluh, katanya dalam satu kesempatan. Bagi Zainuddin, akhlak adalah senjata utama dalam dakwah. Ia lebih suka berdiskusi daripada berdebat, lebih suka memeluk daripada mengusir. Ia yakin, kelembutan lebih mampu menundukkan hati dibandingkan kekerasan. Tak hanya menyentuh umat Islam, dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ juga menembus sekat lintas agama. Ia pernah diundang dalam forum antariman dan dengan rendah hati menyampaikan pesan kedamaian. Kalau semua pemeluk agama mengamalkan ajaran sucinya dengan benar, tak akan ada konflik. Begitu salah satu kutipannya yang paling dikenang. Dalam forum tersebut, ia tidak berdiri sebagai seorang yang menggurui, melainkan sebagai sahabat dialog. Ia menjelaskan Islam dengan bahasa cinta, bukan klaim kebenaran semata. Sikap inilah yang membuat banyak tokoh agama lain menaruh hormat padanya. Ia menjembatani, bukan memisahkan. Toleransi yang ia ajarkan bukan sekadar slogan, melainkan sikap hidup. Di masa-masa sensitif ketika isu-isu keagamaan memanas, suara Zainuddin selalu ditunggu. Ia menjadi penenang di tengah gejolak. Seperti embun pagi, tutur katanya mendinginkan hati yang terbakar prasangka. Pada awal tahun 2000-an, meski usianya sudah tidak muda, Zainuddin tetap aktif berdakwah. Ia keliling Nusantara, menyapa umat dari Sabang sampai Merauke. Kadang dengan jadwal yang padat, hanya tidur beberapa jam. Namun semangatnya tak pernah surut. Selagi nyawa masih ada, tugas ini belum selesai. Ujarnya dalam satu wawancara, ia mulai menggunakan teknologi untuk memperluas dakwah. Ceramahnya direkam dalam format video dan didistribusikan secara luas. Banyak sekolah, pesantren, dan majelis taklim yang memutar ceramahnya sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menjadi dai yang menembus ruang dan waktu, menjangkau generasi baru lewat media. Zainuddin juga mulai menulis buku-buku dakwah ringan yang bisa dibaca oleh kalangan awam. Ia sadar tidak semua orang kuat mendengar ceramah 1 jam, tapi mungkin bisa membaca 1 halaman. Dengan gaya bahasanya yang khas, buku-buku itu laris manis, menjadi teman perjalanan spiritual banyak orang. Di balik semangat dakwahnya, ada satu hal yang jarang diketahui publik. Zainuddin kerap menyendiri di malam hari, bermunajat dan menangis kepada Allah. Ia merasa, seberapa banyak pun umat yang datang, hanya Allah tempat bergantung. Ia tidak ingin dakwahnya menjadi jalan popularitas, melainkan pengabdian. Suatu malam, seorang sahabat dekatnya mendengar ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan lidahku fasih di dunia tapi bisu di akhirat. Jadikan kata-kataku penghapus dosa, bukan penambah beban." Doa itu mencerminkan kerendahan hatinya yang luar biasa. Ia tahu betapa besar tanggung jawab sebagai penyampai risalah. Malam demi malam ia isi dengan salat, zikir, dan tafakur. Ia tidak pernah menyebut dirinya wali, tapi banyak yang meyakini karomahnya. Ada kisah tentang orang sakit yang sembuh setelah didoakan olehnya. Tapi Zainuddin selalu merendah, mengatakan, "Kalau sembuh, itu karena Allah, bukan karena saya." Tahun-tahun terakhir kehidupannya diisi dengan lebih banyak pembinaan kepada dai muda. Ia mengadakan halakoh kecil, berbagi pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai luhur dakwah. Ia ingin agar generasi berikutnya tidak hanya pintar bicara, tapi juga mulia dalam sikap. Ia menekankan pentingnya kesantunan dalam menyampaikan kebenaran. Islam itu tinggi, dan tidak akan bisa dijatuhkan oleh akhlak yang rendah. Katanya, ia melatih murid-muridnya untuk menjadi pendakwah yang tidak mudah menyalahkan, tidak memvonis, tetapi mampu menyadarkan dengan kasih. Warisan nilai yang ia tinggalkan jauh melampaui ribuan ceramah. Ia meninggalkan jejak moral, keteladanan, dan prinsip hidup yang bisa diwarisi siapapun. Ia tidak hanya membentuk dai, tapi juga pemimpin moral bagi umat. Inilah salah satu pencapaian terbesarnya. Pada suatu hari di tahun 2011, kabar duka itu datang, Kiai Haji Zainuddin MZ wafat. Umat Islam seantero Nusantara berduka.
Tangisan pecah di berbagai masjid, sekolah, dan rumah-rumah yang pernah merasakan sentuhan dakwahnya. Kepergiannya seperti meninggalkan kekosongan besar dalam jiwa umat. Ribuan orang mengiringi jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Dari rakyat kecil hingga tokoh-tokoh besar datang memberikan penghormatan. Tak ada perpisahan yang mudah, apalagi bagi sosok yang begitu dicintai dan dirindukan. Namun umat tahu, perjuangannya belum berhenti, karena ajarannya hidup dalam hati mereka. Di pusaranya, tertulis sederhana Kiai Haji Zainuddin MZ, Dai Sejuta Umat. Namun, bagi banyak orang, itu lebih dari sekadar gelar. Ia adalah cahaya, guru, sahabat, dan pengingat akan betapa indahnya menyampaikan Islam dengan akhlak dan kasih sayang. Namanya terus disebut dalam doa, ceramah, dan ingatan umat.